Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dwi Sari, NPM 5021096 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Lempari, Lubuk Linggau. Di video kali ini saya akan membahas tentang elemen kurikulum yang memiliki 3 elemen, yaitu standar kompetensi lulusan SKL, standar isi, dan standar proses. Nah, bagaimana sih dari ketiga elemen tersebut pada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan elemen kurikulum 2013, standar kompetensinya memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Dari ketiga dimensi tersebut mengacu pada analisis yang mempertimbangkan tantangan internal maupun eksternal. Standar isi memiliki perubahan yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Masing-masing KI terdapat kompetensi dasar yang juga harus dicapai. Untuk mengetahui capaian KD, maka guru harus menurunkan atau menjabarkannya dalam bentuk indikator. Standar proses mengandung sistem atau cara bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Pada kurikulum 2013 ini dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Nah, pada kurikulum 2013 ini belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat. B. Elemen kurikulum darurat. Standar kompetensi lulusan. Kurikulum ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum ini, dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk berkelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Dari standar isi ini merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Artinya, tujuan kurikulum pada dasarnya terdiri dari sasaran, tujuan, dan program pendidikan yang objektif. Sebagai contoh, mungkin yang seharusnya memiliki standar kompetensi yang tinggi, target ini bisa diturunkan, atau seharusnya anak murid ditargetkan memahami beberapa tujuan pembelajaran. Saat situasi darurat mungkin hanya sebagian saja. Selanjutnya, standar proses. Pada kurikulum darurat yang difungsikan sebagai penyederhanaan kompetensi dasar, modul pembelajaran berisi panduan untuk guru, asisten dalam hal ini, orang tua atau wali, dan siswa itu sendiri. Kurikulum darurat mengurangi setiap mata pelajaran, menitik beratkan pada kompetensi esensial dan prasyarat pembelajaran pada jenjang selanjutnya. Yang terakhir, elemen kurikulum merdeka. A. Standar kompetensi lulusan. Perumusan standar kompetensi lulusan ini berdasarkan 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tingkat perkembangan peserta didik, 3. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, 4. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang B. Standar isi. 1. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Yang kedua, materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Yang ketiga, ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan A. Bermuatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Konsep keilmuan, dan C. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 4. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan muatan wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan. Yang terakhir, standar proses. 1. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar proses ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Yang ketiga, standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Nah, jadi itulah elemen-elemen yang terdapat pada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar isi. Itu saja video yang dapat saya sampaikan.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi